Kembali lagi dengan saya Kalima Sada dan hari ini kita akan membahas mengenai panduan investasi gaji 10 juta per bulan. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah video edukasi yang kita lakukan, bukan ajakan jual beli atau apapun. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa fungsi dibuatnya dari video ini adalah untuk teman-teman lebih melek dan juga paham mengenai investasi. Jadi mengapa saya buat ini? Karena banyak sekali yang request ke saya, gimana sih kalau gaji saya ini 10 juta sebulan, saya mau mulai sadar investasi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi pertama, teman-teman harus memahami bahwa kunci dari investasi yang sukses atau cara sukses untuk investasi, ya. Kalau mau sukses dari investasi, itu kita harus meningkatkan yang namanya disiplin. Karena nggak ada yang bisa dicapai hanya dalam waktu satu malam aja, ya. Itu impossible. Kalau teman-teman mau memperoleh keadaan finansial yang lebih baik, ya teman-teman bekerja dengan giat dan juga mempertahankan uang yang dimiliki. Jadi jangan sampai uang tersebut menghilang, ya. Karena kunci investasi yang paling utama, yang paling optimal itu adalah kedisiplinan. Kita akan membahas mengenai strategi investasi. Karena kalau kita mau mencapai yang namanya disiplin, atau kalau kita mau disiplin dalam investasi, ya time to time itu harus teruji, kita harus memiliki yang namanya strategi. Nah, pertama kita akan bahas dulu ya strategi pengelolaan keuangan yang dasar dulu. Jadi sebelum kita ngomong tentang bagaimana sih caranya menggandakan uang di market dan lain sebagainya, pertama kita ngomongin dulu ya keuangan dasar dulu. Pengelolaannya itu gimana? Oke. Nah, ini adalah dasar pengelolaan keuangan dari OJK, di mana OJK itu membuat yang namanya 40, 30, 20, 10. Jadi di sini untuk kebutuhan pokok itu 40%. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya gaji 10 juta, nggak boleh ya teman-teman setiap bulan itu spending lebih dari 4 juta. Oke, ini kalau kita ngomong mengacu pada standarnya OJK. Gimana kalau misalkan gaji saya 10 juta, terus pengeluaran saya 5 juta. Ya, coba ditekan ke sampai 4 juta. Ya, supaya apa? Supaya kita masih punya 60% space untuk hal yang lain. Dan 30%, oke, ini adalah untuk cicilan utang. Dan pastikan nih teman-teman, utang itu 30% dari gaji. Ya, maksimal setiap bulan. Ya. Itulah mengapa saya nggak pernah nyaranin ya untuk utang konsumtif. Jadi kalau teman-teman masih suka pay later, ya punya kredit-kredit lain yang nggak oke dan nggak diperlukan, mending dilunasin. Setelah itu 30%-nya ini bisa ke yang kanan ya atau ke tabungan. Karena di sini ya menurut OJK, at least ya kita harus punya 20% untuk tabungan dan juga untuk investasi jangka panjang. Dan 10% sisanya itu untuk kebutuhan sosial. Jadi bayangkan teman-teman, kalau punya 10 juta, yang 4 jutanya itu untuk kebutuhan pokok, 3 juta untuk cicilan utang, 2 juta tabungan investasi, dan 1 juta untuk donasi atau beramal ya, untuk kepentingan sosial. Karena kalau kita sadar akan kepentingan sosial, pasti negara ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan bayangkan ya kalau kita bisa limitasi cicilan utangnya, ini khusus untuk tabungan dan juga investasi, 50%-nya itu jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 juta, 4 jutanya untuk kebutuhan pokok, 5 jutanya ditabung dan juga diinvestasikan, 10%-nya baru untuk donasi, itu pasti menurut saya jauh lebih baik lagi kalau kita bisa eliminasi ya utang konsumtif. Jadi kalau udah cukup ya punya motor, punya gadget, ya nggak perlu cicilan utang yang berlebihan. Selanjutnya kita harus memulai sesegera mungkin supaya apa? Supaya kita bisa merasakan yang namanya efek compounding. Jadi efek compounding atau bunga berbunga, ya, bunga majemuk, itu keadaan ketika secara otomatis kita mereinvestasikan lagi keuntungan kita dari periode sebelumnya. Sehingga sama seperti bola salju yang terus menggelinding, kalau kita putus di tengah-tengah ya, terus kita ambil profitnya, itu nggak akan bisa menggulung. Tapi kalau kita biarkan atau bahkan kita tambah dengan kita punya duit, dia akan terus menggelembung dan juga kita bisa merasakan ya compounding effect itu beberapa tahun ke depan. Oke, sehingga tiba-tiba nggak kerasa aset kita jadi lebih gede lagi. Jadi kita akan membahas ya strategi investasi berdasarkan kelompok usia. Karena pertama ya ada mereka yang di usia remaja beranjak dewasa, ada yang dewasa, ada juga yang tua. Oke, ini pasti memiliki strategi yang berbeda-beda. Pertama, oke, usia 20-an. Apa sih struggle-nya? Ya, ini semua yang saya rasakan dulu. Pertama, menabung dana nikah. Saya dulu cukup punya duit, terus kemudian
merogoh kocek ya ratusan juta ya dari saya pribadi, dan itu cukup berat ya waktu itu untuk menikah, oke. Kemudian uang muka ya rumah pertama, ya ini saya juga merasakan dulu ya kinda hard ya ratusan juta juga. Kemudian membeli kendaraan, ya ini juga ya mahal, oke. Dan melanjutkan pendidikan ya karena saya S1, S2, S3 ya di Indonesia nggak semahal itu, jadi saya nggak relate ya sama teman-teman yang di luar sana yang kayak kuliah di UK, di Aussie itu mahal sekali pasti ya, apalagi yang tidak beasiswa. Pasti ratusan juta ya nilai untuk kamu bayar ya kuliah di luar negeri. Dan ini struggle yang dialami orang di usia 20-an. Kalau di usia 30-an, apa strugglingnya? Ini mulai saya rasakan juga ya. Pertama, saya udah mulai cari ya space tinggal yang lebih besar. Kenapa? Karena anak saya udah mulai bisa jalan ya, dan concerning juga. Ya kalau saya nggak punya space yang lebih gede. Tapi relatable ya. Kedua, dana pendidikan anak, karena fokusnya sekarang jadi lebih ke anak ya. Dalam artian saya berpikir ya nanti anak saya sekolah di mana dan sebagainya. Itu udah mulai menjadi concern. Ya, kalau ketiga, dana pensiun sepertinya ya masih belum. Kenapa? Karena masih di usia produktif dan fokus saya ya di dua pertama, di anak. Dan selanjutnya 40-an plus, ya ini mungkin saya nggak relate ya, dana pensiun. Oke, pasti nanti akan mulai terfikir ketika 40-an. Selanjutnya utang besar KPR nggak ada, tapi teman-teman yang lain yang masih berjuang KPR di usia 40-an ini mungkin menjadi concern bahwa mereka ini mungkin ya sebelum di usia senja dan nanti meninggal dunia ini mereka nggak mau warisin ke legasinya itu malah utang yang besar. Jadi mungkin itu jadi pemikiran mereka. Dan selanjutnya orang 40-an pasti berpikir ya bukan hanya biaya sekolah anak tapi biaya pendidikan yang tinggi. Anak saya sekolah di mana ya, kuliah di mana ya, di luar negeri di mana ya, berapa setiap bulan spendingnya, ya itu pasti akan menjadi concern mereka. Kita akan ngomong ya jenis-jenis instrumen investasi yang konvensional. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen investasi apa aja ya, karena investasi dan juga instrumen investasi itu dua hal yang berbeda ya. Investasi itu merupakan suatu aktivitas, instrumen investasi itu kendaraan apa yang kamu pakai. Pertama ada yang namanya reksadana. Oke, ini cocok kalau modal kamu relatif kecil dan juga kamu pemula, di mana ada yang namanya MI ya atau manajer investasi. Mereka akan mengelola reksadana. Reksadana pun juga ada banyak ya, reksadana pasar uang, reksadana pasar saham, oke, reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki ya prospektus return yang berbeda setiap tahunnya, juga risiko yang berbeda-beda pula. Ini paling cocok untuk pemula yang nggak ngerti market tapi pengen punya exposure ya yang mengalahkan yang namanya risk free rate di market. Dan kedua, saham. Saham apalagi yang individual itu juga risikonya tinggi. Even kamu beli yang blue chip, the blue chip of the blue chip, it also has a risk. Kenapa? Karena saham itu volatilitasnya tinggi. Swing move-nya itu bisa puluhan persen setiap tahun. Jadi kalau kamu punya 100 juta, kamu investasikan ke saham lah yang paling blue chip itu tetap bisa drop sampai 30%. Yang mana berarti asetmu dari 100 juta itu bisa jadi tinggal di 70 juta aja. Tapi kalau kamu yakin dengan fundamentalnya dalam jangka panjang dan kamu percaya perusahaannya bagus, it will rise ya, it will rise, oke? Tapi ada ya yang namanya volatilitas yang mungkin terjadi. Selanjutnya emas, sekarang yang all time high lagi ya. Emas, saya switching a lot of Bitcoin to gold ya, dengan 3 ya. Physical gold ya saya beli, kemudian ETF, dan ketiga juga emas yang tokenized ya, emas yang di dalam kripto ya, emas yang di dalam blockchain. Jadi saya pun juga memecah risiko exposure emas saya, dan ini juga salah satu instrumen untuk lindung nilai ya. Jadi lebih ya udah puluhan persen ya, naiknya ya untuk portofolio emas saya di tahun ini, dan ini relatif stabil return ya untuk jangka panjang, apalagi dalam keadaan makro yang tidak menentu seperti sekarang. Dan ya mungkin orang tua kita ya, emak kita kadang outtrade kita ya, karena mereka ini kan setiap tahun sebelum-sebelumnya ini beli emas ya. Jadi kalau kamu invest saham, invest kripto, trading setiap hari, coba tanya emakmu setahun ini emasnya udah naik ya berapa. Kalau misalkan dia naik, oke, saya 50%. Kamu nggak bisa returnnya di atas 50%, berarti kamu kalah ya sama emakmu sendiri ya. Kamu out traded ya by your mom. Oke. Dan selanjutnya ya ada deposito ya relatif rendah, oke, cocok ya untuk jangka pendek ya di bawah 5 tahun. Selanjutnya ada juga ya obligasi retail, di mana ada juga ya obligasi negara
di mana kita membeli surat utang yang diterbitkan oleh negara. Jaminannya apa? Negara. Probabilitas untuk tidak dibayar atau default itu sangat kecil. Kenapa? Karena kita bergantung dalam negara. Selama negara ini masih ada ya, dan konstitusinya jelas, pasti akan dibayar ya, meskipun dia issuing another debt ya, atau utang baru untuk membayar utang yang lama. That's a thing. Tapi mereka ya yang berinvestasi dengan obligasi negara yaitu dijamin oleh negara. Selanjutnya ada kripto, ya what we know, oke. Udah running tahun ketiga bull market dari 2022 akhir. Maybe it will come to end soon. Jadi kita juga harus paham ya, risiko dari kripto juga relatif tinggi. Nah, selanjutnya what matters the most is diversification. Karena untuk saya pribadi ya, asetnya itu 3 ya. Saya itu nggak investasi di saham karena saya nggak punya expertise yang tinggi ya di sana. Ya mungkin Bro Timothy jauh lebih paham. The stock is not my thing. Mainly investment. Ya, saya pertama kripto, Bitcoin, oke, dengan segalanya. Dan kedua di gold, oke. Dan ya yang ketiga in USD ya. Kenapa? Karena saya juga merasa bahwa mata uang USD dalam jangka pendek ya, berarti saya juga trade di mata uang ya. Almost no exposure to IDR. Kenapa? Karena saya believe in the short run ya USD akan cenderung menguat ya daripada IDR. Itulah mengapa saya punya exposure di sana. Jadi cukup 3 ya diversifikasinya, dan I think it's very important. Meskipun di dalam kripto ya, kalau di breakdown lagi saya juga punya beberapa altcoin yang ada. Oke. Nah, gimana kita melihat ya target pertumbuhan yang realistis di Indonesia ini? Oke. Jadi pertama, kita harus paham bahwa ada yang namanya inflasi. Kalau sesuai data ya, inflasi itu rata-rata 2,9% sampai 3% setiap tahun. Jadi itu harus jadi benchmark. Kalau dalam 1 tahun keseluruhan asetmu gak bisa bertumbuh lebih dari 3%, itu artinya kamu dikalahkan inflasi. Artinya apa? Kamu jadi lebih miskin by system, by design, karena kamu gak bisa mengalahkan keadaan makro yang ada atau keadaan ekonomi ya, transaction di sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa kalahin inflasi 3%, karena kalau enggak ya kamu akan 3% lebih miskin tahun ini ya. Tahun depan lagi nggak bisa ngalahin inflasi. Kalau tahun depan inflasinya 5% dan asetmu malah minus ya, kamu udah nggak bisa ngalahin inflasi, terus kamu juga memperoleh depresiasi dari nilai asetmu. Oke. Itulah mengapa ada deposito, ada pasar uang yang selalu didesain ya untuk mengalahkan inflasi. Itulah disebutnya kenapa ya risk free rate, karena risiko ya yang sesuai ya nilainya dengan surat utang atau aset-aset yang relatif aman lain ya, yang dijamin oleh negara. Selanjutnya juga bisa lihat ya RDPT atau obligasi, di mana rata-rata ya reksadana pendapatan tetap itu 6-9% setiap tahunnya. Tapi ini pun juga cocok ya untuk retail, tapi kalau kamu ultra high net worth individuals cukup sulit untuk bisa ya mendapatkan exposure ke aset-aset ini. Apalagi kalau kamu size-nya cukup gede, ya kamu pasti ya memiliki kesulitan untuk keluar masuk di market ya, kecuali kamu beli ya, obligasi pemerintah yang mana likuiditasnya itu pasti jauh lebih tinggi. Selanjutnya emas pun ya, yang fisik ya, saya ngomong physical gold ya, di Antam dan lain sebagainya. Itu pun juga nggak segampang itu dapetinnya. Ya it's a liquid, tapi kalau kamu mau kayak 100M hari ini yang fisik, ya it will take times tuh ya, beberapa hari buat telepon dan lain sebagainya baru kamu dapetin. Ya memang nggak segampang kamu jual beli Bitcoin di exchange ya, kamu tinggal market sell, market buy. Likuiditasnya ada ya, tapi nggak seinstan itu untuk dicairkan. Jadi teman-teman juga harus paham. Dan rata-rata ya emas itu juga mengalahkan inflasi in the last 10 years, naik ya lebih dari 10% ya. To be exact 10,7%. Selanjutnya ada reksadana saham ya, rata-rata return 8-10% setahun ya. Jadi kamu juga harus lihat benchmarking juga inflasi berapa, dan saya investasi di reksadana apa, is that outperforming inflation or not? Ya, itu juga harus menjadi pertanyaan yang kamu jawab sendiri ya. Kalau enggak bisa ngalahin ya berarti kamu harus switching dan juga rubah ya ke aset-aset yang lain. Dan terakhir ada juga ya reksadana campuran ya, konservatif, return 6-8% per tahun. Selanjutnya, oke, yang realistis ada juga properti, tapi properti itu yang paling tidak liquid menurut saya dari semua aset kelas yang ada. Butuh biaya maintenance yang tinggi,
pajaknya mahal, kalau kamu likuidasi propertimu sekarang, even it's a very good property, ya kayak rumah kos di tempat yang bagus banget, deket banget dengan kampus, deket ya, belakang BINUS lah, itu butuh 1-2 tahun tetap ya buat itu laku. Ya rata-rata dia untuk bisa dijual. Jadi teman-teman harus paham banget, itu juga tergantung siklus ekonomi dan juga siklus suku bunga. And then the last one, crypto, ini paling volatile, ya, kamu bisa ratusan persen cuan setiap tahun, multi-bagger, tapi dia juga drawdown-nya itu juga relatif tinggi, ada siklusnya, ada yang namanya technical risk, ya, ada yang namanya protocol risk, bisa saja ya hack in exchange, hack in cold wallet, etc. Itu juga bisa menjadi faktor pertimbangan ya. Ini by data ya, setelah saya ngobrol banyak dengan fund manager dan juga banyak sekali ya asset manager, rata-rata hanya 2,5% exposure dari big money dan juga family office ke aset kripto. Nggak lebih ya dari 2,5%. Itu pun mereka juga nggak pegang atau self-custodyin sendiri atau punya akun di exchange. Mereka biasanya berinvestasi ke berbagai fund kripto dan itu 2,5% dari mereka punya namanya exposure. Selanjutnya kita ngomongin beberapa diversifikasi ya portofolio. Ini by research. Dalam artian kita buat ini sesuai dengan keadaan orang di Indonesia. Mungkin nggak cocok juga dengan teman-teman. Nggak apa-apa kalau nggak mau diikutin. Ini hanya suatu simulasi untuk tujuan edukasi semata ya. Misalkan kamu di usia 20-an. Oke? Kamu udah mencapai yang namanya dana darurat. Terus kamu mau meningkatkan lagi ya potensi investasi ke dalam aset yang berisiko cukup tinggi. Di usia ini kamu sweet spot, belum banyak tanggungan, belum berkeluarga, mau belajar ke market. Ini kamu bisa melihat ya komposisi seperti ini. Misalkan 60% ya di saham, yang mana kita tahu sekarang stock market lagi koreksi di Indonesia. Bisa ya, kalau kamu punya 100 juta, bisa 60 jutanya exposure ke saham. Apa aja, kamu bisa fokus ke dalam sektor-sektor yang cukup long last ya selama 20 tahun. Entah itu sektor keuangan atau sektor energi ya. Ini juga ada juga yang 60%-nya ini kripto ya. It's your thing, ya, do your own thing. Obligasi exposure 20% untuk memberikan ya stabilitas ya, exposure ke gold, oke, 10%. Reksadana pasar uang 5%, kripto 5%. Nah, ini jadi bisa di switch ya, bisa kamu 60%-nya di kripto di sini, kemudian saham di sini 10%, ya, emas 10%, obligasi 20%. Karena apa? Karena obligasi dan juga ya, saya ngomong aset yang lain itu juga equal to cash ya, dicairin mudah dan nggak sefluktuatif itu. Oke, dan ini untuk yang teman-teman di usia 20-an, oke, kalau kamu targetin aja 10-12% ya, compounding setiap tahun, dan kamu misalkan nabung konsisten setiap bulan, misalkan di sini 3 juta ya, selama 5 tahun ke depan, oke. Kalau 5 tahun ke depan yaitu ada 60 bulan, kalau kamu nabung dan juga menanam ya uang dalam investasimu, 3 juta lah sebulan, dan total, ya ini kamu akan dapatkan 180 juta. Tapi kalau compounded ya 10% sampai 12% setahun dari 180 juta, ya ini bisa jadi 233 juta. Ya ini termasuk pertumbuhannya. Nah kalau kamu bisa ya lebih jago ya 30%, 40%, of course ya angkanya itu jauh lebih besar. Tapi itu juga memiliki weight atau bobot resiko yang lebih besar juga. Nah selanjutnya usia 30-an, oke. Di sini misalkan teman-teman udah punya dana darurat ya sampai 12 bulan ke depan. Kenapa? Ya karena kebutuhan lebih tinggi, ketidakpastian lebih tinggi. Saya saranin kalau teman-teman udah usia 30-an, itu dana daruratnya nggak cukup 6 bulan aja. Bisa sampai 12 bulan. Nah, bisa juga exposure sini ya, relatif mirip ya 50% di saham. Mungkin ya blue chip dan lain sebagainya, karena banyak sekali ya orang-orang yang investasi di saham itu kebanyakan juga para milenial. Obligasi 25%, emas 15%, ya kripto 5%, pasar uang itu 5%. Jadi di sini teman-teman harus paham, oke? Strategi di usia 30-an itu menekankan ya keseimbangan, ya tetap tumbuh meskipun kalian ya mengurangi risiko yang relatif ekstrim. Oke, dan di sini kalau kamu grow-nya ya 8%, ya 9%, volatility yang moderat, dan kamu ya di dalam
konsisten 3 juta pun ya, setiap bulan di usia 30 tahun, itu kamu 10 tahun ke depan ya bisa dapat yang 480 juta ya. Kalau kamu konsisten. Ya, ini dihitung ya compounding dengan komposisi yang dibuat tadi ya. Jadi bisa ditiru komposisinya dan setiap bulan ya dengan 3 jutanya itu dialokasikan ke sana. Nah, selanjutnya ini usia 40-an ya. Fokusnya di sini ngelindungi nilai, udah siap pensiun, bisa 40% di obligasi, ya 30% di saham, 20% emas, 10% di pasar uang, di mana di sini ya teman-teman bisa fokus ya ke obligasi pemerintah, ya deposito, lebih ke mindset jangka panjang. Dan di sini ya aiming 6% ya setiap tahunnya. Dan kalau kamu nabung ya 3 juta ya 15 tahun ke depan, itu bisa mencapai angka ya 1,1 miliar. Ya, kalau di sini kamu lebih gede ya bisa 30 juta per bulan, ya ini angkanya ya bisa di 10,1 miliar. Nah, ekspektasi return 6% setiap tahun compounding, oke. Ini juga bisa diterapkan juga. Nah, ininya tuh nggak sesulit itu sebenarnya investasi. Yang sulit itu adalah konsistensi, disiplin ya setiap bulan ngalokasiin segini. Itu yang paling sulit sebenarnya di dalam investasi. Dan ini ada beberapa prinsip penting ya yang harus kita pahami. Pertama, disiplin dan konsisten. Jangan karena ini investasi, ya mikirnya kayak ini masukin duit besok kaya, enggak. Ya jangan dilihatin terus angkanya, tapi juga jangan berhenti ya. Terus disiplin dan juga konsistensi. Nah, selanjutnya diversifikasi. Tadi udah ada ya beberapa tabel yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan bracket usia masing-masing dan lakukan evaluasi dan rebalancing rutin. Misalkan teman-teman ada kripto, terus di situ kriptonya udah naik, terus habis itu porsinya jadi lebih gede daripada yang lain, kamu bisa rebalancing ke aset yang lain secara merata. Kemudian terakhir ya perhatikan biaya, ya ini ngomong biaya transaksi dan juga adanya pajak. Karena teman-teman kan ketika bertransaksi aset-aset keuangan itu ada biaya, ada juga pajak yang harus teman-teman bayar. Jadi itu ya bagaimana strategi dengan 10 juta, karena tadi udah saya background nih ya. 10 juta itu bisa untuk umur 20-an, 30-an, atau untuk teman-teman umur 40-an. Alokasinya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.